Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di seluruh penjuru Nusantara? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini. Kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Menghiasi Pribadi dengan Berbaik Sangka dan Beramal Soleh. Yang akan kita bahas bersama, saya, Sinar Kumalasari, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Wahai anak-anakku yang soleh, setiap amal saleh yang kalian lakukan akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal kalian, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan seadil-adilnya. Janganlah kalian meremehkan amal saleh yang kelihatannya kecil dan sederhana, seperti tersenyum saat bertemu dengan teman di sekolah, tersenyum dengan guru di sekolah, sebab nilai amal saleh terletak pada keikhlasannya, bukan banyak atau sedikitnya. Sedangkan yang mengetahui kadar keikhlasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari anak-anakku sekalian, kita menyimak cuplikan video tentang beramal saleh.
Ini uangnya. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam deh. Itu apa? Ini ayam goreng, Oh, tinggal berapa? tinggal 5. Boleh deh, semuanya. Bu, ini dagangan Ibu buat Ibu aja lagi. Buat Ibu jualan lagi nanti. Oh, ini jadi buat ibu lagi? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Makasih ya dek. Iya, sama-sama. Kebetulan ibu lagi butuh uang buat beli obat anak ibu. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya dek. Amin. Ya Bu, saya tinggal dulu ya. Iya, makasih ya dek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang sekolah? Iya, baru pulang sekolah. Kelas berapa emangnya? Kelas 3 SMP. Uang jajan kamu sehari 50.000. Enggak sih. Sebenarnya uang jajan 10.000 dikasih ayah. Cuman saya nggak jajanin, saya kumpulin sampai hari Jumat, terus saya sedekahin hari Jumatnya itu. Kok bisa kayak gitu? Karena saya pernah dengar di ceramah suatu masjid, kalau sedekah di hari Jumat itu pahalanya makin banyak. Terus kalau doa juga bisa dikabulin juga, seperti itu. Saya sedekah buat ibu saya yang udah menghadap Allah duluan. Ibu kamu sudah meninggal? Dia kebetulan pas saya masih kelas 6 SD. Sungguh mulia hati kamu. Nih, biar uangnya saya ganti. Makasih Pak, nggak usah. Saya masih kecil, saya belum punya tanggungan. Berarti ini buat Bapak aja nggak apa-apa. Bapak simpan aja lebih baik. Bapak lebih membutuhkan. Saya salat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang beramal saleh. Informasi dalam cuplikan video itu ternyata sangat relevan dengan Quran Surah Al-Asr ayat 2 hingga 3. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 2-3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, beramal saleh atau amal kebajikan, yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Memahami amal saleh. Amal saleh adalah perbuatan baik. Amal saleh merupakan buah dari iman. Dengan kata lain, amal saleh merupakan cerminan iman. Dalam risalah Islam, amal saleh adalah perbuatan baik menurut standar nilai Islam yang mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kata amal saleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Antara iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan dan tidak dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal saleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal saleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya harus dibuktikan dengan amal saleh, dan amal saleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal saleh adalah amal syai'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal, baik atau buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat
zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Isi kandungan dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu bahwa kebaikan walaupun sebesar debu akan tetap mendapat balasan yang setimpal. Bahwa kejahatan sebesar debu akan tetap mendapatkan balasan yang setimpal. Suatu amal saleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, amal saleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal, tetapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghina, karena sedikit amalannya. Sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasannya, amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Dar Abu Zar Jundub bin Junaidah berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik, seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal saleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal saleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun manfaat beramal soleh,
Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Manfaat beramal soleh yang kedua yaitu diberi tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Quran surah Maryam ayat 76 yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Manfaat beramal saleh yang ketiga yaitu diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manfaat beramal soleh yang keempat yaitu dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasannya yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Manfaat beramal saleh yang terakhir yaitu dijauhi dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, anak-anakku, itulah manfaat beramal soleh. Adapun perilaku gemar beramal soleh yang meliputi amal soleh merupakan suatu pekerjaan apabila dilakukan akan memperoleh manfaat baik untuk dirinya maupun pihak orang lain. Macam-macam amal soleh. Yang pertama, beramal soleh terhadap Allah adalah ibadah. Contohnya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya, misalnya sikap tenggang rasa, ramah, santun, dan menjaga kelestarian alam. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.